Pesta politik Indonesia sudah semakin mendekat. Kita sudah tahu saat ini kita memiliki 3 pasang calon, capres maupun juga cawapres. Nanti di 2024 kita akan memilih mereka sebagai perwakilan dari Indonesia untuk memimpin pemerintahan selama 1 periode ke depan. Silakan teman-teman yang merasa teraspirasi oleh mereka, yang merasa memiliki ide-ide, strategi, dan harapan Indonesia ke depan seperti apa, silakan pilih calon mana yang menurut kalian itu paling cocok dengan diri kalian. Banyak pertimbangan lain-lain untuk bisa memilih salah satu calon ya, karena kita pasti akan memiliki kecenderungan. Meskipun banyak yang bilang netral dan lain-lain, maka dari itu pilihlah yang terbaik di antara yang ada. Nah, sebenarnya perpolitikan di Indonesia ini di 2024 itu bukan hanya capres dan juga cawapres, tapi ada juga pemilihan yaitu anggota legislatif, di mana anggota legislatif itu mewakili teman-teman masyarakat secara umum untuk memperjuangkan aspirasi teman-teman. Untuk bisa mendapatkan fasilitas, untuk bisa menikmati jalannya pemerintahan dengan baik, nyaman, aman, dan juga memenuhi semua kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pertama-tama, kita tuh harus tahu sebenarnya di wilayah kita atau tempat kita tinggal, siapa saja anggota legislatif yang mencalonkan diri. Setelah kita tahu, lalu kita meyakini kira-kira mereka itu bisa nggak sih menjadi seorang anggota legislatif di mana tugasnya itu sangat banyak, vital, dan juga begitu besar wewenang mereka untuk bisa menjalankan pemerintahan ini dengan baik, sesuai dengan kebutuhan, dan juga bisa menampung aspirasi masyarakat, dan juga akhirnya kita sebagai masyarakat itu benar-benar merasakan impact dari tugas mereka. Karena presiden memang penting, tapi anggota legislatif tidak kalah penting. Anggota legislatif adalah salah satu kelengkapan bagaimana pemerintahan ini bisa berjalan, bisa sesuai dengan ranahnya, dan juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di sana. Kita terlalu terfokus kepada pemilihan capres dan juga cawapres. Dan mungkin hanya sebagian orang saja yang cukup peduli dan juga mungkin paham akan apa sih tugas utama dari seorang anggota legislatif. Bahkan mungkin banyak yang berpikiran aneh-aneh. Anggota legislatif, para calon-calon tersebut mengumbar janji-janji manis, bisa ini ketika terpilih, bisa itu, akan memperjuangkan ini, padahal mekanismenya tidak seperti itu. Mereka tidak bisa mengambil keputusan seorang diri. Mereka butuh suara dari teman-teman yang lain, sehingga mereka baru bisa memutuskan. Nah, di sini banyak sekali yang misinformasi, bahwa mereka belum memahami, masyarakat secara umum itu belum memahami tugas utama dan juga fungsi dari anggota legislatif. Di sini, gue akan berbicara terkait tentang apa sih tugas dan juga fungsi seorang anggota legislatif. Untuk mempermudah kita bisa menentukan nanti siapa sih yang akan kita pilih, atau suara kita akan diberikan kepada siapa untuk bisa memperjuangkan apa yang kita butuhkan dan juga kita inginkan, seperti itu. Gua mengambil informasi ini dari website resminya DPR RI. Sebenarnya teman-teman kalau pengen lihat juga gampang, banyak banget informasinya, dan juga salah satu yang lengkap itu adalah di websitenya sendiri. Gua sematkan nanti di kolom deskripsi websitenya, nanti lu semua bisa baca kalau pengen baca yang detailnya. Oke, langsung aja kita bahas. Apa sih tugas dan juga wewenang dari seorang anggota legislatif? Secara umum, anggota legislatif atau DPR, baik itu pusat DPR RI maupun juga daerah DPRD, itu memiliki tugas dan fungsi itu ada 3. Yang pertama itu adalah legislasi, yang kedua itu anggaran, dan yang ketiga adalah pengawasan. Di mana untuk legislasi itu mereka memiliki wewenang dan juga tanggung jawab untuk melakukan prolegnas atau program legislasi nasional. Selain itu, mereka juga merancang undang-undang untuk landasan hukum jalannya pemerintahan. Ditambah, mereka juga harus bersama membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden dan juga DPD. Bicara tentang undang-undang dan juga rancangan undang-undang, maka ada hubungannya dengan hukum.
tata aturan yang berlaku di negara kita. Terkait apa? Terkait apapun. Apapun yang menurut kita, menurut pemerintah kita itu perlu diatur. Sehingga mereka memiliki wewenang itu. Melakukan rancangan undang-undang, menyetujuinya, membahas dengan presiden atau eksekutif, sehingga menghasilkan undang-undang sebagai landasan utama jalannya pemerintahan ini. Kalau kita berbicara tentang aturan, maka orang-orang yang harus duduk di sana adalah orang-orang yang memang capable di bidangnya, yang paham hukum, paham aturan, dan juga memahami segala aspek kebutuhan untuk bisa menjadikan sebuah rancangan tersebut benar-benar mendekati sempurna atau minim celah lah, meskipun tidak ada yang sempurna. Maka dari itu kita membutuhkan orang-orang hebat di sana. Yang kedua adalah anggaran, di mana anggota legislatif ini memiliki peran menyetujui anggaran dari APBN, menyetujui segala program-program yang diusulkan oleh pemerintah untuk bisa dieksekusi. Selain itu, kenapa anggota legislatif ini mempunyai power yang cukup kuat? Mereka lah ujung tombak dari terrealisasinya berbagai program yang ada. Butuh persetujuan dari anggota DPR untuk bisa mengeksekusi segala macam kebutuhan dan juga segala macam strategi-strategi yang akan dijalankan. Baik itu dari APBN, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang-bidang yang cukup vital mereka memiliki wewenang itu. Bagaimana sebegitu kuatnya power dari seorang anggota legislatif. Karena yang mereka urusi adalah bidang-bidang vital yang cukup sangat berpengaruh untuk jalannya pemerintahan ini dengan baik. Yang ketiga adalah pengawasan. Setelah yang pertama itu ada legislasi, yang kedua itu ada anggaran, dan yang ketiga itu adalah pengawasan. Di mana anggota DPR ini memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintahan sesuai dengan plannya atau tidak. Bila ada sesuatu yang melenceng dari aturan-aturan yang berlaku, maka anggota DPR wajib untuk memperingatkan, menanyakan kembali ke eksekutif apakah memang ini masih sesuai dengan tujuan di awal. Sehingga bila ada hal yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, sebenarnya anggota DPR itu memiliki hak untuk bisa memberikan pertanyaan itu kepada eksekutif. Sebegitu kuat mereka memiliki power, memiliki kemampuan untuk bisa mengkontrol jalannya pemerintahan. Nah, di sini baru kita tahu sebenarnya anggota legislatif itu memiliki tugas dan juga wewenang yang cukup besar. Tanggung jawabnya cukup kompleks untuk jalannya pemerintahan ini sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan plan awal untuk jalannya pemerintahan ini dengan baik. Maka dari itu, sudah selayaknya dan juga sepatutnya kita memilih orang-orang terbaik untuk bisa mengisi pos-pos tersebut agar bisa benar-benar bekerja, bisa benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat, karena mereka lah perwakilan kita yang ada di masyarakat secara umum ini. Mereka lah yang akan menyuarakan apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan. Maka dari itu kita perlu hati-hati sekali untuk bisa memilih orang-orang yang akan mewakili kita di pemerintahan sana. Selain ketiga tugas utama tersebut, anggota DPR pun sebenarnya mereka tuh memiliki kewajiban, memiliki tugas untuk bisa turun ke lapangan, turun ke konstituennya, ke masyarakatnya yang mereka wakili untuk menjaring aspirasi, mendengarkan apa keluhan masyarakat yang ada di sana, mendengarkan apa saja yang mereka butuhkan, sehingga nanti ketika ada rapat, ketika ada perkumpulan pengambilan sebuah keputusan, keputusan tersebut memang benar-benar salah satunya adalah terinspirasi dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga suara kita memang benar-benar sampai dan juga direalisasikan oleh pemerintah. Bagaimana? Menurut kalian kompleks atau tidak sebenarnya tugas dari si anggota legislatif ini? Menurut gua sih itu kompleks banget, dan wewenang mereka tuh cukup besar banget untuk bisa benar-benar menjalankan pemerintahan ini. Karena kita sudah tahu tugas dan wewenangnya mereka, bagaimana kalau kita cari tahu? Sebenarnya kalau untuk bisa menjadi seorang anggota legislatif tuh syaratnya susah apa enggak sih? Karena memang pekerjaannya begitu kompleks, begitu banyak, dan juga begitu penting karena mereka memegang sektor-sektor vital di pemerintahan ini, di negara ini. Setelah gue baca-baca,
informasi terkait anggota legislatif ini, sebenarnya syaratnya itu nggak terlalu susah. Di mana ternyata kalau kita ingin menjadi seorang anggota legislatif itu tidak perlu S1, karena hanya lulusan SMA saja. Yang penting mereka bisa berbahasa Indonesia dengan baik, bisa menulis bahasa Indonesia dengan baik, dan yang terpenting adalah mereka kader partai. Karena untuk menjadi seorang anggota legislatif, mereka itu mewakili partai-partai yang ada. Partai-partai tersebutlah sebagai perwakilan dari masyarakat yang ada. Coba kalian pikir dan analisa. Sebegitu kompleks tugasnya, sebegitu besar wewenangnya, dan juga sebegitu vital posisi mereka di pemerintahan ini, baik itu pusat, daerah. Tapi syarat untuk menjadi seorang anggota legislatif itu cukup sederhana. Tidak perlu muluk-muluk. Padahal setelah kita baca dan juga kita ketahui, tugas utamanya itu cukup berat. Mereka harus paham tentang hukum, tentang norma, tentang aturan-aturan yang ada. Bukan berarti gue mendiskreditkan lulusan SMA itu nggak oke, bukan. Cuma untuk mencari orang-orang terbaik, kita butuh orang-orang yang memang memahami tugas dan fungsinya. Jangan-jangan mereka sendiri itu nggak paham apa tugas utama mereka. Mereka hanya nyalon saja, memiliki modal yang cukup, merasa mereka itu bisa mewakili masyarakat, tapi mereka tidak tahu tugas dan fungsi utamanya. Sehingga aspirasi kita, keinginan kita, harapan kita itu memang benar-benar tidak sampai. Dan kebijakan-kebijakan yang mereka buat itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang gue khawatirkan. Maka dari itu, karena syaratnya itu kecil, tapi yang paling besar di situ adalah suara dari masyarakat. Orang-orang yang memilih itulah yang akan menentukan siapa yang akan bercokol di sana. Karena hak suara itu yang paling besar porsinya, maka di sini perlu kehati-hatian dari siapa? Dari masyarakat secara umum. Kita harus hati-hati dalam memilih. Kita mengetahui tugas mereka apa. Kita mengetahui wewenang mereka itu seperti apa nanti ketika mereka jadi. Maka dari itu kita harus memilih orang-orang yang memang benar-benar capable. Orang-orang yang menurut kita itu bisa mewakili kita untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi kita di pemerintahan sana. Karena porsi suara ini cukup besar, maka suara dari kita lah yang akan menentukan siapa yang akan duduk di sana. Di sini, gue hanya menginformasikan agar kita benar-benar teliti, agar kita benar-benar paham. Dalam memilih anggota legislatif, itu juga perlu pemikiran dan juga analisa. Jangan hanya karena kita diiming-imingi oleh janji-janji manis di awal, itu tidak setimpal dengan apa yang seharusnya kita dapatkan. Gue hanya menginformasikan ke teman-teman semua bahwa sebenarnya anggota legislatif itu juga sangat penting, sangat vital. Sehingga tidak menyampingkan itu. Maka dari itulah kita harus benar-benar teliti. Kita pilih orang-orang yang memang benar-benar capable di antara yang ada. Kita juga nggak mungkin kan memilih orang yang tidak daftar. Untuk orang-orang yang sudah ada, anggaplah mereka memang sudah layak untuk menjadi seorang anggota legislatif. Maka dari itu kita harus benar-benar teliti. Di antara orang yang ada, kira-kira siapa sih yang memang benar-benar capable, siapa sih orang-orang yang memang benar-benar bisa mewakili kita, sehingga apa yang kita inginkan dan kita harapkan memang benar-benar terjadi. Kita pilih orang-orang yang memang benar-benar layak untuk duduk di sana. Kita pahami dulu tugas dan fungsinya, kita pahami dulu orang-orangnya, baru kita tentukan siapa yang cocok untuk mengisi tempat itu. Jadi, bukan cuma presiden dan juga wakil presiden di 2024 ini, kita juga akan memilih anggota legislatif yang notabene itu akan mewakili kita di pemerintahan nanti. Kita harus bijak, manfaatkan hak yang diberikan oleh negara kepada kita untuk memilih, dan ketika kita memilih, sebisa mungkin kita memilih orang-orang yang tepat dan juga bisa mewakili kita di pemerintahan. Jangan golput, selamat menikmati dan see you.